Streaming short series RCTI Plus gratis. Bagus, luar biasa lah, anak kecil itu juga pernah aku undang di acara aku dan kita juga udah pernah ngobrol, dia luar biasa dan pada akhirnya bisa memberikan inspirasi buat Indonesia dan juga buat dunia. Jadi yang banyak ngikutin jadi keren banget. Siapa? Oh ya, siapa yang ngikutin? Oh iya, bagus ya, harus seperti itu ya, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang bisa memberikan inspirasi besar untuk memakai alam Indonesia dan budaya Indonesia. Salah satunya perahu pacul itu karena itu sudah sangat bukan antik ya, tapi itu hal yang mungkin tidak biasa untuk kita lihat apalagi di kota-kota besar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat seluruh dunia. Enggak ngeri. Luna Maya aku tahu dia suka diving sama suaminya, dia suka banget sama alam, dia suka banget explore alam gitu ya bersama dengan suaminya. Jadi hebat, luar biasa Luna dan Maxim. Enggak. Orang mereka I think mereka adalah pasangan yang fun-fun aja dan karena sebelum mereka menikah kayaknya aku suka ngeliat di sosial medianya Luna juga suka banget traveling, Maxim juga suka banget traveling, so just do anything what bisa membuat mereka senang, gak apa-apa gitu. Kalau netizen khawatir ya itu kan netizen khawatir, tapi kan ini kehidupan yang mereka jalani, ya mereka menjalani rumah tangga dengan fun, dengan menyenangkan, jadi it's okay. Terima kasih. Iya, kaget ya, karena ternyata di lapangan kenyataannya masih seperti itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Padahal kita ini adalah negara yang aku rasa selalu sangat amat menjunjung tinggi dan yang menjadi selalu tujuan utama kita, goal utama negara kita itu selalu kan memajukan pendidikan, memeratakan pendidikan, memberikan kesempatan setiap anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya dan akses itu harus dijamin oleh negara, istilahnya begitu kan. Tapi bagaimana mau begitu kalau mereka beliau-beliau ini justru tenaga didiknya, kesejahteraannya saja masih tanda tanya saat ini gitu. Ya harusnya nggak tahu juga ya, ini kan jadi isu yang udah panjang banget sebenarnya, kita udah bertahun-tahun ya mendengar bahwa ini selalu menjadi isu dan ya mudah-mudahan nih dengan adanya tadi di DMD ya masyarakat bisa melihat ya, mungkin pihak-pihak terkait juga bisa melihat. Mungkin mereka yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai jabatan untuk bisa merubah ini dan memperbaiki ini bisa juga melihat dan sampai informasinya sehingga bisa diperbaiki lah ke depannya. Kasihan masa guru kita 250.000 sebulan, sementara mereka inilah yang kita selalu bilang dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan meskipun peran tidak sempurna tapi melihat perjuangan sampai melihat juri sampai Iya betul sekali gitu ya. Tapi ya disitulah inilah keindahan dan apa ya spesialnya dari DMD Panggung Rejeki gitu. Karena kita di sini boleh kita senang-senang, kita nyanyi bersama gitu. Tapi lebih dalam lagi sebetulnya di sini tuh kita bersama-sama melihat bahwa perjuangan setiap orang itu ternyata Masya Allah sekali gitu. Dan betapa setiap orang yang hadir itu mempunyai bebannya masing-masing dan mereka itu berjuang, berusaha, jadi tidak mau kalah dengan beban yang dipikul gitu. Mereka punya perjuangan yang berat ya, begitu berat gitu, tapi mereka tetap semangat, mereka datang ke sini memberanikan diri, ada yang sampai harus naik motor berjam-jam dari desanya gitu, tapi mereka berjuang datang untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka dan menyelesaikan permasalahan mereka. Karina tanggapan mungkin dari Irfan tadi peserta yang lama tidak ketemu. Ya saya senang banget karena hari ini Irfan akhirnya alhamdulillah bisa bertemu dengan ibunya pun sudah kembali ke Indonesia selamat dan sehat, itu yang paling penting ya. Perkara nanti setelah ini mau bagaimana, katanya tadi Irfan bilang ibunya jangan kemana-mana lagi, maksud jangan bekerja jauh-jauh lagi, tapi ibunya juga bilang harus mencari nafkah.
ya sebagai seorang ibu aku mengerti gitu, karena aku juga harus bekerja dan jauh dari anak. Setiap ibu pasti kita kepengennya selalu ada bersama anak kita. Tapi lebih di atas itu ada keinginan yang lebih yang bisa mengalahkan itu adalah keinginan kita harus memberikan kehidupan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan itu kadang-kadang kita harus mengorbankan dalam tanda kutip waktu bersama anak yang sebetulnya adalah waktu yang paling dicintai oleh semua ibu. Ya, jadi aku bisa ngerti dari sisi ibunya gitu, dan ya semoga nanti doa kita semua Irfan bisa dapat karir yang bagus ya, pekerjaannya, jobnya banyak sehingga bisa membantu ibunya juga sehingga ibunya nggak perlu kerja jauh-jauh gitu. Iya, betul. 3 menit sisa durasi break 3 menit. Ya, pada dasarnya semua orang itu ada perjuangannya masing-masing ya. Nggak semua anak itu punya mungkin beban perjuangan sebagaimana yang Irfan pikul gitu ya. Ada anak-anak yang juga mereka semuanya mungkin baik-baik saja, orang tua juga, ibu di rumah ya, bapak bekerja, tapi anak juga harus ada perjuangannya, yaitu apa, menyelesaikan pendidikannya dengan baik ya, hal-hal seperti itu. Seorang ibu juga mau dia ibu rumah tangga pun, stay home mom pun juga ada perjuangannya, nggak gampang, ada tantangannya menjadi seorang ibu rumah tangga, tanggung jawabnya pun besar. Juga dengan ibu tunggal, juga dengan ibu yang bekerja gitu. Jadi setiap orang ada perjuangannya masing-masing gitu. Disyukuri, dijalani, minta kepada Allah karena Allah itu tidak menempatkan kita di sebuah perjuangan tanpa pertolongannya. Tadi Bunda tuh sempat bantu juga ibu. Kenapa? Iya, kebanyakan guru honorer itu mau lewat dulu deh. Kebanyakan kalau guru honorer itu yang aku sering baca beritanya itu kayaknya udah naik honornya, gajinya udah bagus, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi ya. Bagus dipublish tapi ternyata kenyataannya zong gitu. Jadi tolong untuk pemerintah diperhatikan ini gaji honorernya dinaikin. Tapi ya miris juga sih, makanya aku tuh tertarik dengan program ini. Ya karena di satu sisi kita belajar bagaimana supaya kita tidak jumawa, kita bisa lihat ke bawah, jangan lihat ke atas terus, ngerti nggak? Oke. Love, iya.